Perhatian. Sebelum kalian melanjutkan video ini, silakan kalian tulis nama dan kelas kalian di kolom komentar sebagai bukti kehadiran telah menyaksikan video pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soli dan soliha, welcome back to our video channel. Alhamdulillah, Bu Guru ucapkan terima kasih kepada anak-anakku yang soli dan soliha karena kalian telah melaksanakan ujian TKD dengan baik, dengan penuh semangat. Nah, sekarang kita akan belajar kembali di pembelajaran 4 dan 5. Kita akan belajar pembelajaran 4 dulu. Sebelum belajar kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di pembelajaran 4 ini kita akan membahas mengenai makna pada Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, siapa yang pernah melihat ikon bangsa kita? Nah, semuanya insya Allah sudah pernah melihat ya, karena ada dipajang di kelas-kelas kita. Oh iya, kalian harus tahu nih, Garuda Pancasila merupakan sebuah lambang negara Indonesia. Nah, setiap negara juga memiliki lambang-lambang negaranya tersendiri, terutama lambang negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila. Nah, Garuda Pancasila ini memiliki banyak makna. Semua makna itu menjelaskan bahwa identitas bangsa Indonesia. Kalian harus tahu bahwa jumlah helai burung Garuda Pancasila memiliki makna atau menjelaskan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia. Coba kalian perhatikan gambar ini ya. Nah, jika kalian sudah melihatnya, di situ ada angka 17, 8, 19 dan 45. Jika diurutkan, maka kita akan mendapat kumpulan angka 17, 8, 19, 45, yaitu angka tersebut menunjukkan bahwa tanggal 17 Agustus 1945 yaitu hari kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, warna-warna pada Garuda Pancasila juga memiliki makna. Warna kuning keemasan Garuda Pancasila melambangkan kejayaan bangsa Indonesia. Adapun warna putih, merah dan hitam pada perisai Garuda Pancasila melambangkan atau memiliki makna yang berbeda-beda. Berikut adalah penjelasannya. Nah, warna hitam pada latar simbol pertama melambangkan alam semesta yang sangat luas. Warna putih pada latar simbol sila ketiga dan kelima memiliki makna kesucian, keberanian, dan kemurnian. Warna merah pada latar simbol sila kedua dan keempat melambangkan keberanian. Adapun garis hitam tebal pada bagian tengah perisai melambangkan garis khatulistiwa yang melintas Indonesia. Berikutlah penjelasan mengenai warna-warna tersebut. Setiap bagian Garuda Pancasila memiliki makna yang menjelaskan identitas bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kita bangga dengan Garuda Pancasila. Bangga dengan lambang negara merupakan bagian dari sikap bangga berbangsa dan negara Indonesia. Namun, sikap bangga tidaklah cukup. Anak-anakku yang soli dan soliha, kita juga harus menunjukkan sikap mencintai bangsa dan negara. Salah satu contoh tindakan adalah dengan berprestasi pada bidang yang kita kuasai. Sikap-sikap yang tadi Ibu sampaikan merupakan sikap seorang patriot. Nah, seorang patriot juga berjiwa kesatria yang gagah dan berani, serta selalu membela kebenaran dan keadilan. Tahukah kalian, jiwa patriot dan kesatria selalu ditanamkan dalam diri pramuka. Pada setiap tingkatan terdapat kode kehormatan yang mengajarkan pramuka untuk melaksanakan kewajiban kepada negara serta berbuat kebaikan. Kode kehormatan pramuka siaga. Pramuka memiliki kode kehormatan yang harus dipatuhi. Kode kehormatan merupakan aturan mengatur pramuka di masyarakat. Kode kehormatan ini harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, sikap dan perilaku setiap pramuka akan selalu terjaga. Kode kehormatan pramuka berbeda-beda berdasarkan golongan dan usianya. Untuk pramuka siaga terdapat kode kehormatan Dwi Satya dan Dwi Dharma Pramuka. Nah, berikut ini adalah isi Dwi Satya dan Dwi Dharma Pramuka. Berikut ini adalah isi Dwi Satya dan Dwi Dharma Pramuka. Silakan disimak ya. Sekarang kalian bisa ikuti Ibu di rumah ya. Silakan dibuka halaman 23-nya. Dwi Satya Pramuka.
Aku berjanji dengan bersungguh-sungguh 1. Menjalankan kewajiban terhadap Tuhan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Setiap kali berbuat kebajikan. Dwi Dharma Pramuka. 1. Siaga itu menurut ayah dan bunda. 2. Siaga itu berani dan tidak putus asa. Tingkatan dalam pramuka. Dalam keanggotaan pramuka terdapat golongan-golongan tertentu. Golongan itu disesuaikan dengan umur anggota pramuka. Nah, golongan tersebut adalah sebagai berikut. Dengarin ya. Pramuka siaga adalah golongan bagi pramuka yang berusia 7 hingga 10 tahun. Pramuka penggalang adalah golongan bagi pramuka yang berusia 11 hingga 15 tahun. Selanjutnya yaitu pramuka penegak adalah golongan bagi pramuka yang berusia 16 hingga 20 tahun. Dan yang terakhir yaitu pramuka pandega. Pramuka pandega sendiri termasuk golongan bagi pramuka yang berusia 21 hingga 25 tahun. Pada setiap golongan tersebut terdapat lagi tingkatan-tingkatan berdasarkan kecakapan. Adapun tingkatan kecakapan tertinggi adalah Pramuka Garuda. Nah, Pramuka Garuda adalah tingkatan tertinggi dalam setiap golongan, baik siaga, penggalang, panegak, dan pandega. Seorang pramuka dapat naik ke tingkatan Garuda setelah mencapai tingkatan terakhir dalam golongan serta telah memenuhi syarat tertentu. Setelah melalui tes wawancara dan tes kecakapan, seorang pramuka baru dilantik menjadi Pramuka Garuda. Nah, tanda Pramuka Garuda terdiri atas 5 golongan. Garuda hijau yaitu untuk golongan pramuka siaga. Garuda merah untuk golongan pramuka penggalang. Garuda kuning untuk golongan pramuka penegak. Garuda perak yaitu untuk golongan pramuka pandega. Sedangkan Garuda emas yaitu untuk pramuka yang telah mencapai 3 kali Pramuka Garuda dalam golongan yang berbeda. Jambore Nasional. Anggota pramuka menjunjung tinggi kebersamaan dan melakukan kegiatan dengan bersama. Pramuka akan menjadi kuat, sebaliknya tanpa kebersamaan pramuka akan mudah diadu domba sehingga menjadi lemah. Di Indonesia, seluruh anggota pramuka berasal dari daerah, suku bangsa, dan keyakinan yang berbeda-beda. Keberagaman ini tidak menjadi penghalang bagi kebersamaan antara anggota. Untuk memupuk kebersamaan diadakanlah Jambore Nasional atau Jamnas. Jamnas dilaksanakan setiap 5 tahun dengan peserta dari seluruh Indonesia. Jamnas adalah pertemuan pramuka penggalang seluruh Indonesia dalam bentuk perkemahan besar. Nah, seluruh anggota pramuka yang memiliki warna kulit, budaya, dan agama yang berbeda-beda bersatu sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu semboyan yang mempersatukan bangsa Indonesia. Nah, sekarang kita memasuki pelajaran matematika. Masih ingat kan di pelajaran sebelumnya tentang sudut? Coba, ada berapa jenis sudut? Ya benar, ada 3. Bisa disebutkan apa aja? Ya, ada sudut siku-siku, sudut lancip, dan sudut tumpul. Nah, bagaimana cara mengenal sudut-sudut tersebut? Mari kalian simak video di sampingnya. Selamat pagi anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Ya, hari ini kita akan belajar mengukur besar sudut menggunakan busur derajat. Seperti ini anak-anak. Seperti yang ibu kemarin sampaikan, kalian harus persiapkan. Ini namanya busur derajat untuk mengukur besar sudut. Seperti pembelajaran kalian yang telah lalu, ya sudut dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah sudut lancip, kedua adalah sudut siku-siku, yang ketiga adalah sudut tumpul. Ya, sudut siku-siku besarnya adalah 90 derajat, sedangkan sudut lancip kurang dari 90 derajat dan sudut tumpul adalah lebih dari 90 derajat. Sudut di bawah ini. Untuk yang pertama kali kita akan mengukur sudut yang nomor 1. Dalam mengukur besar sudut, kita harus tentukan dulu titik sudutnya. Coba kalian perhatikan, untuk gambar nomor 1,
titik sudutnya terletak pada huruf apa adik-adik? Ya, pintar. Untuk sudut yang nomor 1, titik sudutnya terletak pada A. Jadi, cara kita mengukur besar sudutnya seperti ini adik-adik. Coba kalian perhatikan. Ya. Untuk titik sudut kita himpitkan pada bagian tengah yang ke arah 90 derajat. Kemudian satu bagian garis yang membentuk sudut kita himpitkan dengan arah garis yang menuju ke 0. Coba kalian perhatikan adik-adik. Kita ulang ya. Untuk titik sudutnya ada di bagian A. Kita himpitkan dengan garis tengah. Ya, atau yang menuju ke arah 90 derajat. Kemudian satu garis kita himpitkan ke bagian yang menuju arah 0. Nah, kalian perhatikan. Sekarang kita lihat sudut yang terbentuk. Untuk sudut A, garis A menuju garis B. Coba kalian perhatikan. Nah, ini. Kalian lihat garis A menuju garis B. Coba perhatikan adik-adik. Garis A menuju ke garis B, menuju ke arah angka 40. Nah, ya, berarti besar sudut ini adalah berapa adik-adik? Pintar sekali. Besar sudut ini adalah 40 derajat. Kalian sudah paham adik-adik? Ya, berikutnya kita akan ukur besar sudut untuk yang nomor 2. Ya, kita coba lagi adik-adik. Ya. Caranya adalah kita tentukan titik sudutnya ada di mana adik-adik? Pada huruf E. Kita himpitkan satu garis ke arah titik 0 ini adik-adik. Dan tepat titik sudutnya kita himpitkan ke garis tengah. Oh, ternyata ya, coba kalian perhatikan. Ya, berarti besar sudut ini berapa adik-adik? Besar sudut ini adalah ke arah berapa adik-adik? 90 derajat. Ini adalah membentuk sudut siku-siku tegak lurus. Jadi besar sudut pada nomor 2 adalah 90 derajat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga pembelajaran hari ini kalian paham ya, dan tugas yang harus kalian kerjakan adalah halaman 22. Bagaimana sikapmu? Di situ sudah ada cerita. Nah, silakan kalian jawab menggunakan voice note ya. Dan kerjakan halaman 31. Ayo berlatih nomor 1 sampai 10. Jangan lupa kalian langsung kirim ke wali kelas masing-masing.